Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 377. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Muncul sebuah aura aneh. Aura aneh ini mengembun dan berubah menjadi bayangan Peng Xiaoyu. "Ayah, tolong," kata Peng Lei. Dia berkata dengan sangat lemah. "Kaisar," kata Penatuamo. Dia membungkuk di saat melihat bayangan Peng Xiaoyu. Bayangan ilusi Peng Xiaoyu secara paksa menembus alam Yukuno dan masuk ke dunia iblis ini. Di sisi lain, Qin Chen juga baru pertama kali ini melihat kehendak ilahi yang mampu menerobos alam Yukuno dan muncul di dunia ras alien ini. 300 tahun telah berlalu, kekuatan Peng Xiaoyu telah sangat kuat, setidaknya dia Martial Emperor tahap akhir. Pada saat ini, semua orang terkejut dan gemetar di bawah aura Peng Xiaoyu. Jiruyu, Chen Xixi, Yu Qiansu, mereka langsung memuntahkan darah. Skeleton cabang juga sedikit takut, karena mereka baru kali ini melihat kehendak ilahi mampu keluar sekuat ini dan paksaan yang kuat seperti merobek kekosongan dan meruntuhkan langit. Ini Kaisar Kekaisaran Xuanyuan, Paragon Daratan. "Jangan biarkan napas Peng Xiaoyu keluar," kata Qin Chen. Dia langsung melayangkan tebasan pedang terkuatnya. Namun sosok bayangan Peng Xiaoyu dengan mudah memblokir serangan pedang kuat Qin Chen. "Kamu, mengapa napasmu sangat familiar?" gumam Peng Xiaoyu. Dari dia datang, dia merasa napas anak laki-laki di depannya memberi perasaan akrab. Namun dia tidak memperdulikannya dan terus berusaha untuk menembus penghalang alam Yukuno. Qin Chen berusaha memblokir Peng Xiaoyu agar tidak benar-benar muncul. Namun Qin Chen gagal dan sosok bayangan Peng Xiaoyu muncul dan langsung melayangkan serangan kepada Qin Chen. Namun skeleton cabang buru-buru melesat berhenti di depan Qin Chen dan menahan serangan Peng Xiaoyu. Duar! Skeleton cabang diledakkan dan sosoknya tersungkur terbolak-balik jatuh ke tanah. "Hahaha, berani merajalela di depan ayah, itu mencari kematian," kata Peng Lei. "Kaisar, hukum mereka semua," kata Penatuamo. Dia juga berkata dengan penuh semangat, "Ini adalah kaisarnya. Bahkan jika hanya bayangan, itu mampu menghancurkan semua orang yang ada di sini." Namun mata mereka tiba-tiba memadat di saat melihat skeleton cabang kembali bangkit, berdiri dan kembali terbang sambil membawa tombak hitam. Skeleton cabang langsung menyerang Peng Xiaoyu. Melihat itu, Peng Xiaoyu cukup terkejut dan kembali menggerakkan tangannya. Seketika skeleton cabang kembali dipukul mundur, namun lukanya sekarang lebih parah dari sebelumnya, bahkan membuat kerangkanya sedikit terlihat. "Ini napas ras iblis, mengapa kamu menyerangku?" kata Peng Xiaoyu seolah-olah dia sedikit terkejut melihat napas ras iblis. Di saat itu tiba-tiba Qin Chen berteriak, "Semua orang dari istana berkabut, tunggu apa lagi? Sekarang waktunya untuk membunuh putra Kaisar Xuanyuan. Ingat perintah dari Tuan Permaisuri, tujuan perjalanan ini tidak boleh bocor kepada siapapun." "Istana berkabut? Ini tidak mungkin." Peng Xiaoyu terkejut, matanya langsung menoleh dan melesat keluar reruntuhan. Di sana dia melihat sesosok orang. "Qin Chen ini, apakah dia ingin membunuhku?" kata Zhou Jiwei. Dia selama ini mengikuti Qin Chen dan sekarang ditatap oleh Kaisar Peng Xiaoyu. Dia menjadi ketakutan dan tanpa ragu langsung mengaktifkan teknik surgawi istana berkabut untuk menyembunyikan diri sekaligus melesat pergi. Jika dia sampai dilihat Kaisar Peng Xiaoyu, maka dia akan salah paham. "Itu teknik surgawi dari istana berkabut," kata Peng Xiaoyu. Dia tidak menyangka dan tiba-tiba menjadi sangat marah. "Mau lari? Kamu tidak akan bisa lari dari kaisar ini," kata Peng Xiaoyu.
Kekosongan segera bergetar dan menangkap Zhou Ziwei. Kekuatan misterius menyelimuti Zhou Ziwei. Di saat Zhou Ziwei berada dalam situasi hidup dan mati, tiba-tiba kehendak ilahi Martial Emperor Istana Berkabut yang ditanam di tubuhnya aktif. Siapa itu berani melakukan sesuatu kepada murid Istana Berkabutku? Kata sosok bayangan kehendak ilahi itu. Dia langsung melakukan tembakan kepada Peng Xiaoyu. Ternyata benar-benar Istana Berkabut. Mata Peng Xiaoyu tajam, tiba-tiba dia seperti mengalami pukulan besar. Selanjutnya dia mengayunkan tangannya. Seketika kehendak ilahi Zhou Ziwei dipukul mundur dan menghilang. Itu hanya kehendak ilahi Martial Emperor biasa, berbeda dengan kehendak ilahi Peng Xiaoyu yang mampu menembus blokade alam Yu kuno dan muncul di alam iblis ini. Kemudian Peng Xiaoyu langsung meraih leher Zhou Ziwei dan menyiksanya. Tidak bisa terus seperti ini. Tapi bayangan Peng Xiaoyu ini sangat kuat. Apa yang harus kulakukan? Kata Qin Chen. Sesaat kemudian Qin Chen membakar esensi darah, memuntahkan darahnya kepada pedang karat misterius. Di saat yang sama, esensi sejati Qin Chen juga dialirkan ke dalam pedang karat misterius dan cuing! Aura hitam yang mencengangkan merembes keluar dari pedang karat. Aura hitam ini langsung membumbung tinggi ke langit dan meledakkan tekanan yang mengerikan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Langit bergetar hebat seperti sedang ada iblis dari neraka yang baru terbangun. Kekuatan aura hitam yang luar biasa memenuhi pedang karat dan langsung menebas ke arah Peng Xiaoyu. Apa itu? Peng Xiaoyu terkejut mengabaikan Zhou Ziwei dan langsung memukul untuk memblokir serangan pedang karat. Boom! Di saat keduanya bertabrakan langsung menimbulkan ledakan yang keras. Selanjutnya pedang karat misterius dan Peng Xiaoyu bertabrakan dengan liar. Itu hanyalah pedang. Mengapa mampu memblokir setiap serangan kaisar? Pedang macam apa sebenarnya ini? Kata Peng Xiaoyu, dia heran dan terus meningkatkan kekuatannya untuk melawan pedang karat misterius. Jie. Seperti ada sesuatu di dalam pedang karat. Sesuatu itu terus-menerus mengeluarkan aura hitam yang sangat dingin dan menebas ke arah Peng Xiaoyu. Pergi. Sesaat Peng Xiaoyu kewalahan dan ingin pergi. Namun bagaimana bisa Qin Chen membiarkannya? Segera Qin Chen mendesak cakram Gyeokyan Kun. Di saat Qin Chen mendesak cakram Gyeokyan Kun, sesaat Qin Chen merasa ada sesuatu yang memanggilnya dari kedalaman tanah ras iblis ini. Apa itu? Qin Chen sedikit aneh, heran dan curiga. Tapi saat ini Qin Chen tidak ada waktu untuk memikirkannya. Qin Chen langsung mendesak kembali cakram Gyeokyan Kun dengan ekstrim dan seketika membentuk sebuah penghalang yang memenjarakan Peng Xiaoyu di dalamnya. Apakah kamu pikir ini bisa menghalangi kaisar? Kata Peng Xiaoyu, dia dengan buru-buru ingin keluar. Namun tiba-tiba dia terkejut karena dia tidak bisa keluar dari penghalang ini. Qin Chen juga cukup heran. Bayangan kehendak ilahi Peng Xiaoyu bahkan mampu menerobos penghalang alam Yu kuno dan juga alam ras iblis. Tapi sekarang dia tidak bisa menerobos penghalang cakram Gyeokyan Kun. Qin Chen menggunakan kesempatan ini. Kemudian mata Qin Chen menoleh ke arah Peng Lei. Mati! Qin Chen mendesak api teratai hijau. Sejumlah nyala api hijau langsung menyebar dan membungkus Peng Lei. Tidak! Teriak Peng Lei dengan histeris sebelum akhirnya dia dibakar oleh api teratai hijau dan berubah menjadi abu, kulit dan tulang tidak tersisa. Anakku, Peng Lei! Teriak Peng Xiaoyu sebelum akhirnya bayangannya juga menghilang disapu oleh pedang karat misterius. Akhirnya, kehendak ilahi Peng Xiaoyu yang kuat telah berhasil dihancurkan. Semua orang akhirnya menghela napas lega. Sesaat setelah itu, kekuatan hitam misterius pada pedang karat terus berkecamuk. Kehilangan targetnya, aura hitam itu langsung menyerang Qin Chen. Qin Chen! Teriak Jiruyu, Yu Qiansu dan yang lainnya. Mereka khawatir melihat Qin Chen yang tiba-tiba tidak berdaya. Matanya juga berubah menjadi merah seperti sedang dirasuki sesuatu. Jangan khawatir. Ada benih parasit di benak Tuan. Tuan akan baik-baik saja.
Kata skeleton cabang, dia tidak khawatir. Karena apabila Raja Iblis sendiri turun, dia tidak akan bisa mengambil alih tubuh Qin-Chen. Karena ada benih parasit, apalagi itu benih parasit emas. Satu-satunya yang skeleton cabang khawatirkan adalah dia tidak tahu kekuatan hitam ini akan membahayakan Qin-Chen atau tidak. Ayo pergi. Sesaat Penatua Mo dan Penatua Hantu mengambil kesempatan ini dan melesat ke pintu keluar reruntuhan ingin melarikan diri. Kemana kamu mau pergi? Skeleton cabang langsung mengejarnya. Namun keduanya cukup cepat. Jika keduanya dapat lebih dulu keluar dari reruntuhan, maka akan sulit untuk menangkapnya. Sesaat sebelum Penatua Mo dan Penatua Hantu keluar, tiba-tiba satu sosok masuk. Kamu, Martial Sovereign Gucang, tolong, Kaisar Penglei telah dibunuh, kata Penatua Mo. Dia kenal dan tahu Gucang adalah ahli Martial Sovereign tapakhir dari Kekaisaran Xuanyuannya. Apa? Putra Kaisar Penglei telah mati? Siapa yang telah membunuhnya? Kata Gucang, dia berkata seolah-olah tegang. Itu dia orangnya. Penatua Mo berbalik dan menunjuk skeleton cabang yang sedang mengejarnya. Di saat Penatua Mo berbalik, di saat itulah Gucang langsung menghantam kepala Penatua Mo. Martial Sovereign Gucang, kamu mengapa? Kata Penatua Mo. Hahaha, tuankulah yang telah membunuh putra Kaisar Penglei, kata Gucang. Dia kemudian langsung menghantam Penatua Mo lagi sampai mati. Di lain sisi, Penatua Hantu juga telah dihentikan oleh skeleton cabang. Tuan, tolong jangan bunuh aku. Jika kamu tidak membunuhku, aku bersedia menjadi pelayanmu, kata Penatua Hantu. Menjadi pelayanku? Jie, sampah sepertimu tidak berguna, kata skeleton cabang. Dia langsung menembak ke arah Penatua Hantu. Penatua Hantu sudah terluka parah, tidak ada kekuatan apapun lagi untuk melawan. Hanya menerima tembakan skeleton cabang dengan pasrah dan mati. Setelah itu skeleton cabang langsung menyerap esensi darah dari Penatua Hantu dan Penatua Mo. Setelah menyerap esensi darah dari keduanya, luka-luka skeleton cabang langsung pulih dan kembali ke kondisi awalnya. Bahkan kekuatannya lebih meningkat. Ayo pergi melihat tuan. Skeleton cabang dan Gucang kembali masuk ke reruntuhan. Saat ini terlihat Qin-Chen diselimuti oleh sebuah aura hitam yang menakutkan. Aura ini terus meresap ke dalam tubuh Qin-Chen. Di saat sampai di puncak kritis, tiba-tiba secara otomatis api teratai hijau menyelimuti Qin-Chen. Setelah diselimuti api teratai hijau, Qin-Chen tiba-tiba kembali sadar. Dan dengan buru-buru langsung merapalkan teknik misterius yang diperoleh di Menara 7 Lantai Warisan Pedang Iblis. Pedang ekstrim, melawan Yin dan Yang, menghancurkan langit. Setelah merapalkan teknik misterius ini, aura hitam yang membungkus Qin-Chen perlahan-lahan pudar. Jie. Suatu hari nanti aku akan keluar. Aku pasti akan keluar lagi. Itulah sebuah ucapan kata yang terdengar di benak Qin-Chen. Setelah kata-kata itu, semua aura hitam langsung tertarik dan masuk kembali ke dalam pedang karat. Dan pedang karat kembali tenang, kembali ke keadaan semula. Setelah itu, Qin-Chen langsung jatuh ke tanah menyemburkan darah dan sangat lemah. Qin-Chen! Yu Qiansu, Jiruyu, dan Chen Xixi langsung berlari dan meraih Qin-Chen. Melihat ekspresi khawatir semua orang, Qin-Chen langsung berkata, "Tidak apa-apa, saya baik-baik saja." Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.